Wabarakatuh. Apa kabar sahabat Nakoy? Hari ini hari yang sangat bahagia buat kita semua. Hari Sabtu yang cerah dimanapun Anda berada. Kita belajar bersama-sama bagaimana menjadi pribadi yang di atas rata-rata. Di video singkat ini, di insight singkat ini saya ingin membahas satu hal yang sering saya ulang-ulang dalam 21 Days to be Transhuman adalah massive action. Situasi saat ini kita tidak boleh lemah, tidak boleh terbuai oleh keadaan pandemi COVID-19 yang membuat kita akhirnya mudah membuat pembenaran-pembenaran yang sebenarnya itu adalah bukan kebenaran gitu ya. Jadi kita harus memiliki sebuah latihan-latihan yang kemudian berhasil dilakukan terus-menerus sampai kemudian mencapai 21 hari. Kenapa background saya ada buku 21 Days to be Transhuman? Kenapa 21 hari? Ini menarik teman-teman Include ya. Karena 21 hari ini adalah sebuah tolok ukur bagaimana Anda memiliki massive action, sebuah tindakan yang terulang-ulang dan sengaja diulang-ulang sampai mencapai sebuah target. Di dalam 21 Days to be Transhuman misalnya, ya, karena kalau kita memiliki vision, memiliki dreams, tapi kemudian nggak punya alat ukur atau nggak terukur, kita akhirnya seperti pemain bola yang tidak ada waktunya. Bayangkan ya, kalau Anda pemain bola, nggak usah pemain bola profesional. Anda pemain bola di kampung yang sedang main bola, kemudian nggak ada aturan. Ya, misalnya mainnya berapa lama tuh nggak tahu juga. Pokoknya selelahnya gitu, bisa ya 2 kali putaran, bisa 5 kali dan sebagainya. Selelahnya. Ini bisa membuat orang mengalami demotivasi bahkan. Nah, dalam menyusun impian, menyusun dreams, target, cita-cita Anda juga, Anda membutuhkan sebuah rentang waktu yang menjadi alat ukur bagaimana pencapaian itu bisa terukur. Ini yang kemudian melahirkan buku berjudul 21 Days to be Transhuman. 21 hari bagaimana kita memiliki massive action, teman-teman yang create. Bagaimana kita memiliki massive action yang kita mulai dari menantang diri kita sendiri, teman. Di dalam massive action ada ya sesuatu nilai yang harus dikuatkan ya. Nilai yang pertama adalah bekerja harus lebih giat daripada orang lain. Itu adalah values dari massive action pertama. Bekerja harus lebih giat daripada orang lain. Jadi kalau orang lain sudah giat, bagaimana Anda lebih giat daripada dia? Kalau orang lain lebih fokus, Anda lebih fokus daripada dia. Kalau orang lain lebih semangat, Anda harus lebih semangat daripada dia. Itu adalah massive action. Kalau orang lain bisa, Anda harus lebih bisa daripada dia. Itu adalah massive action. Kalau orang lain olahraga misalnya 15 menit, Anda mungkin 20 menit. Kalau orang lain mencapai prestasi tertentu, ya Anda kemudian harus lebih daripada dia. Itu adalah massive action. Jadi bekerja lebih giat daripada orang lain. Ya, lebih giat. Jadi giat ini ya harus lebih aktif ya, mungkin lebih tepat ya, lebih aktif, lebih proaktif kalau dalam Seven Awareness. Nah, yang kedua adalah dalam massive action adalah bekerja lebih keras daripada orang lain. Ya, jadi bagaimana kemudian lebih keras ya. Kayak saya masih ingat ya ketika saya berlatih massive action dalam olahraga gitu. Personal trainernya kemudian meminta saya untuk mengangkat barbel. Kemudian dalam latihan itu misalkan 30 kali. Kadang-kadang saya udah memilih 15 kali aja, tapi terus akhirnya sampai badan itu pas pulang tuh kayak ya kalau bahasa Betawinya kayak digebugin gitu ya. Pegelnya luar biasa, bahkan pakai baju aja kayak capek gitu. Tapi besoknya terjadi apa? Saya malah pengen lagi angkat barbel itu 30 kali. Jadi bekerja lebih keras ya. Anda harus bekerja lebih keras daripada orang lain.
Kalau Anda pegawai ya pasti lebih keras daripada dia. Ya, saya masih ingat ketika saya waktu itu masih jadi seorang penjual Aqua di lampu merah, ketika teman-teman kemudian ayo nang pulang zuhur, saya kemudian habis sholat selanjutkan lagi sampai asar sholat di dekat lampu merah, saya lanjutkan lagi sampai maghrib, dan terus saya ulang sampai 3 bulan, akhirnya dapat uang beberapa ratus ribu untuk modal saya kuliah di Ciputat. Waktu itu posisi saya ada di Kalideres, ada di Gunung Sahari Ancol ya, daerah sana. Jadi selain lebih aktif daripada orang lain, yang kedua harus lebih keras daripada orang lain. Harus lebih keras. Kalau dia berlatihnya lebih keras, Anda juga harus lebih keras. Ya, misalnya contoh yang sederhana, kalau Anda adalah seorang misalnya kepala sekolah, Anda bisa melihat kepala sekolah siapa yang di mata Anda sudah sangat menginspirasi, dan Anda kemudian bagaimana memiliki massive action, harus lebih keras latihannya daripada dia. Dan latihan itu kemudian terukur selama 21 hari, teman-teman, yang kemudian kita sebut adalah massive action. Jadi selain bekerja harus lebih giat daripada orang lain, kemudian lebih keras daripada orang lain, dan yang paling penting adalah mengeluarkan semua daya dan upaya untuk mencapai target. Itu adalah massive action. Jadi keluarkan semua daya dan upaya, keluarkan semua talenta, strategi, cara, all out, all action, kemudian betul-betul dalam 21 hari itu, teman-teman hebat. Nah, kalau kita misalnya memiliki massive action, dan itu kemudian mengeluarkan semua daya upaya, saya yakin kadang-kadang kita merasa bahwa kita sudah mengeluarkan semua ternyata sebenarnya belum, kan, kalau kita mau jujur. Cuma kita merasa bahwa kita sudah mengeluarkan semua potensi talenta yang kita miliki, padahal sebenarnya bisa jadi belum sama sekali, teman-teman hebat. Jadi talenta yang kita miliki kita keluarkan segala daya, segala upaya, agar kemudian kita betul-betul menjadi pribadi yang tidak rata-rata, tapi pribadi di atas rata-rata, teman-teman. Jadi segala daya, upaya kita keluarkan semua menjadi sebuah latihan yang sangat penting dalam massive action. Jadi tidak kemudian tidak kemudian misalnya santai gitu ya. Tidak seperti itu, tapi kemudian betul-betul mengeluarkan semua talenta yang kita miliki untuk kemudian mengeluarkan potensi-potensi yang tidak pernah terduga sebelumnya misalnya. Dan itu adalah bagian dari massive action Saya yakin kalau kita mengeluarkan semua kekuatan daya upaya kita, hampir rata-rata tidak ada yang mustahil Semuanya bisa dilatih, semuanya bisa dimulai dengan semangat yang saya rasa bukan lagi biasa, tapi semangat di atas rata-rata, teman-teman hebat. Dan itu adalah 3 prinsip dari massive action 3 prinsip yang kita bisa lihat bahwa massive action itu ternyata memang kita semua memilikinya. Tinggal apakah kita betul-betul mau bersungguh-sungguh untuk memiliki itu semua Jadi saya ingin mengulang kembali, yang pertama dalam 21 hari Anda belajar untuk bekerja harus lebih giat daripada orang lain. Bekerja harus lebih giat. Bekerja ini tergantung pekerjaan masing-masing harus lebih. Misalnya kayak saya sebagai entrepreneur, saya sebagai penulis buku, saya juga sebagai wirausaha, maka saya harus lebih punya strategi yang berbeda dengan orang lain, punya metode yang lebih menarik daripada yang ada. Itu juga bagian dari bekerja harus lebih giat.
Kan kita tahu semua bahwa waktu yang kita miliki sama-sama 24 jam, saya, Anda, kita semua, waktunya kan sama-sama 24 jam kan. Bedanya adalah ada yang membuang waktu dengan baik, dan satu lagi adalah menggunakan dengan waktu dengan baik. Dan inilah momentum yang terbaik buat kita untuk menunjukkan bahwa kita memang kita pantas, memang kita layak ya teman-teman yang kru. Jadi orang yang memiliki massive action adalah dia pasti bekerja harus lebih giat. Coba Anda misalnya ya, kadang-kadang kita juga harus mengakui keberhasilan orang lain. Kadang-kadang kita harus mengakui kemenangan orang lain. Kadang-kadang kita harus mengakui bahwa orang lain itu juga punya banyak talenta, punya banyak kemajuan dibandingkan kita. Karena kalau kita nggak mengakui itu, kita akan merasa kita sudah paling hebat, tapi kemudian malah tertinggal. Ya, ibarat misalnya Rossi, ya, kalian tahu Valentino Rossi kan? Valentino Rossi itu kan pembalap legendaris, tapi ketika dia kemudian meremehkan pesaingnya, meremehkan anak muda, kemudian kan dia mengakui bahwa Pedrosa itu lebih bagus, dan kemudian dia bekerja. Kalau dia memang atlet ya dia berlatih naik motor lagi seperti waktu dia masih muda, usia 17 tahun gitu ya. Padahal dia sekarang udah 30 tahun lebih kan. Dan terus walaupun akhirnya pensiun juga ya. Itu menunjukkan bahwa ya kadang-kadang di satu sisi masa lalu kita juga menang, tapi kita juga harus menghormati, mengakui keberhasilan orang lain yang membuat kita akhirnya move gitu. Jadi massive action ya ada 3 tadi. Pertama adalah harus bekerja lebih giat daripada orang lain. Yang kedua bekerja lebih keras daripada orang lain. Yang kedua ini adalah bagaimana bekerja lebih keras. Ya keras ini kan pertama physically ya melelahkan. Bagaimana kemudian badan juga bisa lelah, itu juga bagian dari keras ya. Jadi ya artinya physically ya, kalau Anda seorang entrepreneur ya, atau Anda di business woman atau businessman ya, Anda pasti melakukan belusukan, presentasi, prospecting, follow up sampai closing, atau mungkin Anda silaturahim ya, membangun network ya, atau mungkin Anda melakukan sebuah observasi ke sebuah tempat, atau Anda kalau bekerja di orang lain atau ada bosnya ya, Anda berarti bekerja betul-betul mengeluarkan semua physically ya, itu adalah keras ya. Dan ya tidak hanya itu, juga keras dalam arti ya keras dalam berpikir. Jadi berpikir lebih keras dari sebelumnya, bagaimana kemudian harus lebih sukses, harus lebih berhasil, harus lebih maju, harus lebih layak, harus lebih menang. Gitu. Nah ini juga bagian dari yang namanya massive action. Jadi bekerja atau berpikir lebih keras daripada orang lain. Mungkin orang lain betul-betul berpikir keras juga, tapi Anda bagaimana berpikir lebih keras daripada dia. Ting ya. Kalau dalam Seven Awareness adalah thinking gitu ya, thinking, berpikir lebih keras. Ya, saya rasa kalau kita berpikir, atau istilah Seven Awareness adalah first principle thinking, bagaimana Anda kemudian berpikir, cara berpikir Anda kemudian, saya yakin ya, kita akan banyak menemukan hal-hal yang lebih baik lah, tentu saja teman-teman yang great. Dan itu semua ya memang butuh latihan ya, semuanya kita butuh latihan. Bagaimana kemudian melatih ya massive action itu teman-teman yang great, sahabat-sahabat yang luar biasa. Oke, dan yang terakhir juga yang sangat menarik dalam rumus massive action ini adalah bagaimana kemudian mengeluarkan segala daya dan upaya untuk mencapai tujuan Anda. Jadi
Oke, tadi kita masih bahas bekerja keras ya, bekerja lebih keras ya. Tadi kan bekerja lebih giat, kedua bekerja lebih keras daripada orang lain ya. Jadi keras secara fisik ya, ya. Kemudian seperti dalam 21 Days kan Anda juga dilatih physically ya, olahraga gitu juga. Ya. Yang kedua, keras secara pikiran. Ya, berpikir lebih keras. Kadang-kadang berpikir keras juga sampai kita keringetan loh. Mungkin ada di antara Anda yang berpikir keras sampai keringetan gitu ya. Nah, itu juga berpikir keras gitu. Ya, kemudian yang ketiga adalah memiliki ya keteguhan hati. Jadi hati di sini, hati yang keras ini bukan hati yang jelek ya, tapi artinya hati yang betul-betul teguh. Hati yang betul-betul kuat, hati yang betul-betul optimis, hati yang betul-betul nggak mudah menyerah, hati yang betul-betul nggak mudah putus asa, hati yang betul-betul yakin bahwa ya Anda bisa gitu melampauinya. Nah, hati ini, hati yang teguh ini, itu kan hati yang kuat ya. Seperti tembok yang dihajar kayak sekarang di Jepang tuh, mereka membuat tembok anti tsunami, dihajar oleh ombak juga nggak hancur, sehingga kota tersebut ketika ada tsunami 13 meter tuh tingginya aman gitu. Jadi ada tembok anti tsunami gitu. Nah, orang yang memang dia keras dalam menata hati dia, keras dalam menjaga prinsip, keras dalam menjaga nilai-nilai baik, keras dalam komitmen, keras dalam istiqomah, ini juga bagian dari ya bagaimana kita bekerja lebih keras daripada orang lain. Jadi menjaga ya, karena tidak hanya keras dalam arti physically ya, tapi juga keras dalam arti ya keras hati Anda untuk menjaga dreams, keras hati Anda untuk menjaga mimpi Anda, keras untuk merawat keistiqomahan Anda memperjuangkan itu, teman-teman. Dan yang terakhir adalah bagaimana kemudian kita juga ya bekerja lebih keras dalam arti dalam hal ibadah. Kita lebih keras, lebih sungguh-sungguh ya, lebih lelah gitu ya daripada orang lain. Mungkin orang lain sholat malamnya berapa rakaat, Anda lebih. Dan ini semuanya itu harus diulang ya, sehingga menjadi massive action. Itu adalah dua prinsip utama dalam massive action, karena prinsip yang terakhir atau prinsip yang ketiga adalah massive action inilah mengeluarkan segala daya dan upaya all out ya untuk mencapai sebuah target. Jadi segala daya dan upaya itu kemudian dikeluarkan oleh Anda, tidak lagi kemudian kaleng-kaleng atau main-main gitu. Jadi contoh massive action itu misalnya contoh adalah Nabi Musa ya. Nabi Musa itu kan dikejar oleh Fir'aun. No choice kan, nggak ada pilihan kan. Di depannya lautan, belakangnya Fir'aun. Terus bagaimana? Ya, kalau depan tuh mati, yang di bawah ini bukan satu orang, ribuan pengikut atau jamaah dari Nabi Musa gitu. Dan apa yang dilakukan oleh Nabi Musa? Mengerahkan segala daya dan upaya untuk mencapai target, yaitu bagaimana kemudian lautan yang tadinya impossible itu menjadi sesuatu yang akan menjadi impossible. Teman-teman yang great. Jadi lautan itu kemudian ya segala daya upaya dilakukan oleh Nabi Musa ya, sehingga lagunya kan Mariah Carey itu lagunya adalah When You Believe gitu kan ya, When You Believe. Dan ini segala daya upaya. Kadang-kadang di era modern seperti ini banyak manusia yang mudah melemahkan talenta dia, mudah melemahkan potensi dia, mudah melepaskan ya power yang dia miliki, bahwa dia sebenarnya punya sesuatu yang itu tidak biasa. Dia punya sesuatu yang sebenarnya itu bisa mendobrak hal-hal yang bukan biasa, teman-teman hebat. Ya.
Tapi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk sahabat-sahabat Nakoy ya, yang hari ini subscribe Nakoy sudah 3001 orang. Tepuk tangan dong. Terima kasih, terima kasih, terima kasih ya. Karena berkat Anda ya, sahabat-sahabat Nakoy, kita sudah lebih baik lagi, dan ya saya juga ya mempraktikkan Massive Action ini ingin lebih banyak lagi ya. Nggak boleh kalah dengan yang sifatnya hanya hiburan gitu ya. Jadi kalau Anda mencintai program ini, mendukung program saya, Anda boleh ajak teman, share ke teman-teman video-video YouTube Nakoy, agar punya ponakan, saudara, keluarga, walaupun dia belum ikut misalnya, tapi minimal pembelajaran melalui media YouTube sudah mereka dapetin. Ada keluarga, ada teman, ada kita siaran langsung, Anda boleh share lagi ke teman-teman. Ya dia mungkin nonton lagi nanti pas mengulang, dia dapetin sesuatu misalnya. Mungkin ada di antara yang nyimak sedang down, sedang drop, tapi ketika menyimak ini kemudian, yes, I can do it gitu ya. I can do it untuk bisa menjadi yang terbaik, teman-teman hebat. Jadi itu adalah bagian yang juga sangat penting, teman-teman yang great ya. Bagaimana kita memiliki massive action to change ya, untuk perubahan yang betul-betul real, teman-teman. Jadi ada 3 tadi ya rumusnya. Yang pertama buat Anda yang baru bergabung, yang pertama adalah bekerja lebih keras dari sebelumnya. Kedua, bekerja lebih giat dari orang lain. Yang ketiga adalah mengeluarkan segala daya dan upaya untuk mencapai target-target yang Anda mimpikan. Jadi ya kita memang harus mengeluarkan segala daya, power ya, dan upaya. Upaya adalah ikhtiar. Jadi kita mengeluarkan berbagai ya kalau dalam manajemen ya, ada misalnya kita mengeluarkan sumber daya manusianya. Kita mengeluarkan manajemen keuangannya. Kita juga mengeluarkan manajemen pemasarannya gitu ya. Kita mengeluarkan manajemen produksinya ya. Kita mengeluarkan manajemen strateginya ya. Kemudian sistem informasinya, wah itu juga tidak sedikit kan, mengeluarkan semua daya dan upaya untuk mencapai target gitu. Sama kalau kita bicara misalnya massive action adalah ketika Bung Karno mendeklarasikan merdeka atau proklamasi 45, itu kan segala daya dan upaya untuk memenangkan peperangan dengan penjajah. Ya, para santri-santri yang waktu itu juga dipimpin oleh Jenderal Sudirman mengalahkan musuh dengan berbagai cara dan upaya. Bahkan Jenderal Sudirman harus sampai puasa dan masuk ke hutan, keluar ke hutan dengan menjaga wudunya tanpa putus. Ya, ketika ya akhirnya banyak keajaiban yang nggak pernah terbayang ya teman-teman. Itu juga bagian dari segala daya dan upaya. Jadi jangan pernah mudah menyerah, jangan pernah mudah putus asa dan mengatakan bahwa saya nggak mampu, saya nggak bisa, saya nggak sanggup. Ya padahal mungkin belum mengeluarkan semua daya, semua upaya untuk meraih cita-cita terbesar Anda gitu. Mungkin sebenarnya dia baru mengeluarkan ya mungkin 10%. Sisanya itu masih disembunyikan. Mungkin dia ya ibarat lari, dia baru larinya ya kecepatan 5. Dia belum mengeluarkan kecepatan 50 ya, kecepatan 50 kecepatannya. Nah itu sama kan. Tapi dia sudah lelah, saya sudah capek deh. Kayak ibaratnya kalau kita ya kayak saya lari di lapangan bola, itu baru 1 putaran juga sudah ngos-ngosan ya. Misalnya ya. Tapi kalau yang terlatih mungkin 5 kali putaran masih kuat ya. Aduh, setengah lingkaran juga udah capek banget ya misalnya. Tapi yang terlatih malah dia muter lagi dan gak berhenti. Dia ulang lagi teman-teman. Dia ulang lagi. Itu juga bagian dari massive action, teman-teman yang great. Jadi jaga terus ya hal tadi ya, teman-teman yang great ya. Yang ya pertama adalah bekerja lebih keras daripada orang lain. Yang kedua adalah bekerja lebih giat daripada orang lain. Yang ketiga adalah mengeluarkan segala daya, upaya ya untuk teman-teman yang great ya,
mencapai target-target yang Anda tentu saja inginkan ya teman-teman Include. Target-target itu adalah Anda pasti memiliki dreams kan, memiliki mimpi kan, yang bisa jadi ya itu semua masih terkubur. Anda punya banyak planning yang mungkin masih tertanam begitu kuat di dalam diri Anda. Nah, kita ulang Massive Action ini selama 21 hari. Dan insya Allah kita juga akan bertemu di pelatihan 21 Days to be Transhuman, angkatan yang ke-88. Ya, kita bertemu di angkatan 88 pada tanggal, ya hari Kamis besok ya. Setiap Kamis, tentu saja Anda yang sudah alumni, sudah memahami ya. Hari Kamis kita akan belajar bersama di 21 Days to be Transhuman, bagaimana belajar menjadi manusia-manusia di atas rata-rata, teman-teman yang great ya, sahabat-sahabat luar biasa ya. Mungkin itu dulu ya di Insight ya, video dadakan kita, temanya adalah Massive Action ya. Berarti Anda yang terconnecting dengan Nako Center ya pasti akan terconnecting ketika Anda subscribe, maka ketika ada video secara langsung maka akan ada pemberitahuan. Kalau belum ada pemberitahuan berarti Anda mesti nyalakan logo loncengnya, itu dinyalakan ya, biar kemudian bisa automatically ketika ada informasi ya, ketika ada secara langsung seperti ini, Anda sudah langsung terconnecting ya teman-teman yang great, sahabat-sahabat yang luar biasa. Dan ya jangan lupa hari Kamis besok ya, kita lihat sama-sama hari Kamis besok kita akan bertemu dalam pelatihan 21 Days to be Transhuman pada tanggal 17 Februari 2022. Ya, silakan Anda yang akan mengajak keluarga, teman, sahabat, kerabat, misalnya jauh-jauh hari, agar mereka mendapatkan buku 21 Days to be Transhuman jauh lebih awal, teman-teman yang great, sahabat-sahabat yang great ya, lebih awal. Jadi ya kita kuatkan, kita ya ibaratnya kalau mau balapan mobil, sabuk pengaman kita pasang dan kita lakukan massive action ya, bagaimana kemudian bekerja lebih keras daripada orang lain, kemudian bekerja lebih giat daripada orang lain, dan bekerja mengeluarkan segala daya upaya semaksimal mungkin untuk mencapai target-target yang kita inginkan, teman-teman yang great ya. Sahabat-sahabat luar biasa, thank you. Kalau Anda baru bergabung, Anda boleh putar ulang dari awal ya video singkat ini, dan semoga menjadi inspirasi dan boleh share ke banyak teman-teman yang lainnya. Ucapan thank you untuk ya teman-teman ya, dari Bu Alia, thank you ya, Miftahul Alia, Bu Alia ya, Bu Eni Suharti, dan teman-teman yang lain ya, sahabat-sahabat yang great. Bye-bye, terima kasih. Jangan lupa subscribe dan berikan komentar terbaik di channel YouTube Nako ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kesadaran Indonesia.